Aku dinikahi duda kaya raya ternyata hanya untuk dijadikan babu dan mengurus 3 anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku, Dinda, gadis desa miskin, dinikahi Mas Raja setelah hanya kenal 3 bulan. Dia duda kaya raya dengan 3 anak. Awalnya kupikir ini awal kehidupan baru yang indah, tetapi ternyata semuanya jauh berbeda dari yang aku bayangkan. Aku mengenal Mas Raja pertama kali saat dia datang ke desa tempatku tinggal. Wajahnya yang tampan dan sikapnya yang sopan membuatku merasa kagum. Dia terlihat seperti pria yang sangat mapan, dengan rumah besar, mobil mewah, dan segalanya yang aku impikan. Ketika dia melamarku, rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Dia menjanjikan hidup yang penuh kemewahan, ketenangan, dan kasih sayang. Namun, aku tidak tahu bahwa di balik itu semua, ada harga yang harus aku bayar, harga yang tak terbayangkan sebelumnya. Setelah lamaran, aku langsung pindah ke rumahnya yang megah. Sejak hari pertama menikah, aku sudah merasakan perbedaan yang jelas. Mas Raja yang selalu tampak penuh perhatian selama masa pacaran, ternyata berubah begitu kami berada di bawah satu atap. Rumah megah ini ternyata penuh tuntutan. Aku harus bangun jam 5 pagi, siapkan sarapan, antar anak-anak ke sekolah, bersihkan rumah, dan pastikan makan malam sudah siap sebelum Mas Raja pulang. Aku merasa hidupku berubah begitu cepat. Setelah menikah, aku yang dulunya hanya mengurus diriku sendiri, kini seolah dituntut untuk mengatur hidup orang lain, terutama anak-anak Mas Raja. Setiap hari adalah rutinitas yang sama. Bangun pagi, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan memikirkan segala sesuatu yang bisa membuat rumah ini berjalan lancar. Aku merasa terperangkap dalam pekerjaan rumah tangga yang tak pernah ada habisnya. Tugas-tugas ini seolah menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa kutolak. Padahal, di dalam hatiku, aku ingin lebih dari sekadar seorang istri yang mengurusi rumah. Aku ingin dihargai, ingin dihormati, dan ingin merasa seperti aku memiliki peran penting dalam kehidupan ini. Tetapi kenyataannya, aku lebih sering merasa seperti mesin yang terus bekerja tanpa pernah dihargai. Tidak hanya itu, Raihan, anak sulungnya, juga seringkali membuat masalah. Pada awalnya, aku berusaha sabar dan mencoba mendekatinya, tetapi dia selalu menghindar. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya atau mengingatkan tentang nilai-nilai baik, dia malah menjawab dengan acuh tak acuh, seolah aku bukanlah sosok yang bisa memberinya nasihat. Mas Raja tidak pernah melibatkan diri dalam urusan mendidik anak-anak. Semua tugas itu jatuh padaku. Aku merasa semakin kesulitan menghadapi anak-anak yang tidak pernah menganggapku sebagai ibu mereka. Rasanya aku tidak lebih dari seorang pengasuh yang tugasnya hanya memberi makan dan menjaga mereka, tanpa ada hubungan emosional yang terjalin. Mas Raja, yang sebelumnya tampak begitu menginginkan aku untuk menjadi bagian dari hidupnya, kini tampak tidak peduli lagi. Ketika aku melontarkan keluhanku, jawabannya selalu sama. Kamu nggak perlu kerja, urus rumah dan anak-anak saja. Setiap kali dia berkata seperti itu, aku merasa semakin terperangkap. Aku ingin lebih. Aku ingin menjadi wanita yang dihargai. Tetapi kenyataannya aku hanya bisa menerima apa yang dia berikan. Aku mulai meragukan diriku sendiri, meragukan pilihanku untuk menikah dengan pria yang terlihat begitu sempurna, tetapi sebenarnya sangat jauh dari harapanku. Setiap hari aku terjebak dalam rutinitas yang tak pernah berakhir, dan aku mulai merasa bahwa hidupku tidak ada artinya. Aku hanya seorang wanita yang menjadi bayang-bayang dari keluarga Mas Raja, seorang istri yang tak lebih dari sekadar pelengkap. Namun, di dalam hatiku yang paling dalam, aku tahu bahwa aku layak mendapatkan lebih.
Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mulai berpikir, apakah aku bisa keluar dari pernikahan ini? Apakah aku bisa menemukan kebahagiaan tanpa harus terus terperangkap dalam rutinitas ini? Pagi itu aku merasa begitu lelah, lebih dari biasanya. Anak-anak berlarian dengan kebisingan mereka, sementara aku harus mengejar waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Aku baru saja selesai memasak sarapan, memandikan Lala, dan mengatur jadwal Reyhan dan Aldi, tetapi tak lama kemudian, mainan mereka yang berserakan di ruang keluarga membuatku kesulitan bergerak. Aku merasa terjebak di dalam sebuah lingkaran tanpa henti, kelelahan yang tak kunjung usai. Mas Raja baru saja pulang dari pertemuan bisnisnya, dan sepertinya belum memedulikan apa yang terjadi di rumah. Ketika dia melihatku sedang berusaha membereskan mainan anak-anak, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit kutebak. Ada nada ketidaksenangan di matanya, seperti dia merasa terganggu dengan keadaanku yang tampak berantakan. Aku tahu dia sedang lelah, tetapi aku juga lelah. Aku sudah hampir tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa minggu terakhir karena sibuk mengurus rumah dan anak-anak. Namun, Mas Raja hanya berdiri di sana, mengamati aku tanpa berkata apa-apa, lalu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang membuat hatiku serasa teriris. Dulu istriku nggak pernah mengeluh kayak kamu, ujarnya dengan nada yang sangat datar. Kalimat itu bagaikan pisau tajam yang menusuk hati. Aku yang tadinya sudah sangat lelah, merasa semakin hancur setelah mendengarnya. Rasanya seperti dia menyepelekan semua usaha dan pengorbanan yang aku lakukan. Aku hanya ingin dia melihat, hanya ingin dia menyadari bahwa aku bukan hanya seorang istri yang mengurus rumah. Aku seorang manusia yang juga membutuhkan perhatian, dukungan, dan pengertian. Tetapi apa yang kuterima justru penghinaan. Aku hanya bisa menelan kata-kata itu, menahan air mata yang sudah tidak bisa kubendung lagi. Semua yang aku lakukan seolah tidak ada artinya. Aku merasa semakin kecil di hadapannya, semakin tidak berharga. Setiap kali aku mencoba berbicara atau meminta sedikit perhatian, jawabannya selalu sama. Aku terlalu mengeluh, aku terlalu lemah. Dulu, saat kami baru menikah, aku merasa begitu dihargai. Mas Raja selalu mengingatkan untuk tidak terlalu keras bekerja, bahkan menawarkan untuk membayar orang lain jika aku merasa lelah. Namun, kini semuanya berubah. Dia tidak melihat aku sebagai seorang istri yang ingin dihargai, tetapi lebih sebagai seorang pengurus rumah tangga yang hanya ada untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan dirinya. Kata-kata Mas Raja itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku merasa seolah-olah tidak ada tempat untukku di dunia ini, selain sebagai pelayan bagi keluarga besar Mas Raja. Aku bertanya-tanya, apakah pernikahan ini benar-benar untukku? Atau hanya sebuah pelarian baginya dari kesepian? Dan aku dipilih karena aku adalah orang yang mudah diatur, orang yang tidak akan menuntut banyak. Namun, meskipun hatiku terluka, aku berusaha untuk tetap kuat. Aku terus mengurus rumah, anak-anak, dan segala hal tanpa mengeluh, meski di dalam hati aku merasa semakin terperosok. Aku merasa seperti bayangan dari seorang istri yang seharusnya bisa mengandalkan pasangannya, tetapi aku malah merasa sangat kesepian. Setiap kali aku berusaha berbicara tentang perasaanku, aku selalu merasa seperti aku hanya membuang-buang waktu. Mas Raja tidak pernah menunjukkan ketertarikan atau bahkan sedikit pun rasa ingin tahu tentang bagaimana perasaanku. Aku merasa tak berdaya. Keadaan semakin sulit, terutama dengan perlakuan anak-anak Mas Raja yang semakin kasar. Lala yang seringkali memaksaku untuk memenuhi semua keinginannya tanpa memperhatikan kesulitan yang aku hadapi, Reyhan yang semakin sulit diatur, dan Aldi yang lebih memilih untuk tidak peduli. Aku merasa terabaikan dan tak dihargai oleh semua orang di rumah ini. Dan meskipun aku mencoba bersabar dan berpikir bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab yang harus aku jalani, hati kecilku berkata lain. Aku tidak bisa terus seperti ini, hidup dalam pernikahan yang tidak memberikan kebahagiaan, yang justru semakin membuatku merasa terpuruk.
Ketika Mas Raja mengucapkan kalimat itu, aku merasa sebuah titik balik dalam diriku. Sebuah kesadaran yang perlahan mulai tumbuh. Apakah aku akan terus menerima perlakuan seperti ini? Apakah aku akan terus diam dan menahan perasaan, hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku berhak untuk bahagia, berhak untuk dihargai. Namun, bagaimana caranya? Apakah aku bisa keluar dari pernikahan ini dan menjalani hidupku dengan cara yang lebih baik? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Aku tahu, perubahan tidak akan datang dengan mudah. Aku harus berjuang untuk itu. Tetapi dengan setiap penghinaan yang kuterima, dengan setiap hari yang berlalu, aku merasa semakin dekat dengan keputusan untuk mengubah hidupku. Aku tidak akan terus menjadi istri yang terlupakan, yang hanya ada untuk melayani tanpa dihargai. Aku bertekad untuk mencari jalan keluar. Meskipun aku tahu itu akan sangat sulit. Aku menemukan album foto mantan istrinya, Rania. Ternyata dia wanita cantik berpendidikan tinggi. Aku mulai sadar, aku hanya dipilih karena mudah diatur dan miskin. Pagi itu, aku sedang membereskan lemari pakaian di ruang keluarga, tempat aku biasa meletakkan barang-barang pribadi. Tiba-tiba mataku tertumbuk pada sebuah album foto yang tergeletak di atas meja kayu yang sudah agak usang. Album itu terlihat begitu usang, seakan sudah lama tidak dibuka. Rasa penasaran membawaku untuk mengambilnya dan membuka halaman demi halaman. Ketika aku mulai melihat foto-foto di dalamnya, aku merasa seolah sedang memasuki dunia yang jauh berbeda, dunia yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Foto-foto itu adalah potret kehidupan masa lalu Mas Raja dengan Rania, istrinya yang pertama. Rania tampak sangat berbeda dari aku, wanita yang begitu cantik, berpenampilan modis, dan memiliki aura yang begitu kuat. Di setiap foto, mereka terlihat begitu bahagia, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dalam setiap gambar, Rania tersenyum penuh percaya diri, mengenakan gaun-gaun mewah yang mencerminkan status sosialnya yang tinggi. Aku mulai membandingkan diriku dengan wanita itu. Aku, seorang gadis desa dengan latar belakang yang sederhana, bahkan seringkali merasa tidak cukup baik untuk berdiri di samping suamiku. Di hadapan Rania, aku merasa begitu kecil dan tak berarti. Aku melanjutkan membuka album itu dengan perasaan semakin terperosok. Ada banyak foto liburan mereka ke luar negeri, makan malam di restoran-restoran mewah, dan berbagai acara sosial di mana mereka selalu menjadi pusat perhatian. Mas Raja tampak begitu mencintai Rania, begitu penuh perhatian, dan begitu bangga dengan istrinya. Sedangkan aku, dalam kehidupanku yang sekarang, seringkali merasa seperti bayangan dari kehidupan yang pernah mereka jalani. Aku tidak pernah merasa dihargai seperti itu. Tidak pernah merasa ada perhatian yang tulus darinya. Rania adalah wanita yang tampaknya sempurna di matanya. Wanita yang cerdas, berpendidikan tinggi, dan memiliki semua yang bisa membuatnya merasa bangga. Aku mulai sadar bahwa aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggantikan posisi Rania dalam hidup Mas Raja. Aku hanyalah pelengkap, seseorang yang dipilih karena aku mudah diatur, tidak punya banyak tuntutan, dan lebih mudah untuk dia kendalikan. Sebuah pemikiran yang sangat menyakitkan, tetapi aku tidak bisa menafikannya. Apa yang kulihat dalam foto-foto itu adalah kenyataan yang tak bisa aku elakkan. Mas Raja tidak pernah benar-benar melihatku sebagai seseorang yang bisa ia cintai sepenuhnya. Aku hanya pengganti sementara, seseorang yang akan dia pilih karena aku tidak akan pernah menuntut terlalu banyak. Aku bukanlah wanita yang ia inginkan di sampingnya, melainkan sosok yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa membebani pikirannya. Aku merasa semakin terperosok dalam perasaan tak berarti. Aku mencoba untuk menenangkan diri, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini adalah bagian dari hidup, bagian dari pernikahan yang harus kujalani. Namun, semakin lama aku berpikir tentang Rania, semakin aku merasa diriku seperti sebuah bayangan yang tidak bisa bersinar dengan sendirinya.
Aku merasa seperti sebuah benda yang harus mengikuti alur kehidupan orang lain, tanpa bisa menentukan arah hidupku sendiri. Pada saat itu, aku merasa seperti aku terjebak dalam dunia yang penuh dengan harapan palsu. Aku ingin menjadi seseorang yang berarti, yang dihargai dan dicintai, tetapi kenyataan yang aku hadapi begitu keras. Aku mulai berpikir, apakah Mas Raja benar-benar mencintaiku? Ataukah aku hanya menjadi bagian dari kehidupan yang terpaksa diterima karena dia merasa tidak ada pilihan lain? Aku merasa tidak nyaman dengan pikiranku sendiri. Aku ingin mengabaikan perasaan ini, tetapi aku tidak bisa. Setiap kali aku melihat foto-foto itu, aku merasa semakin jelas bahwa aku tidak akan pernah bisa menjadi pengganti Rania. Namun, ada juga perasaan yang muncul dalam diriku, perasaan marah, kecewa, dan terluka. Kenapa aku harus selalu merasa seperti ini? Kenapa aku tidak bisa menjadi lebih dari sekadar pengganti yang tak berarti dalam hidupnya? Bukankah aku juga layak dihargai? Bukankah aku juga berhak mendapatkan cinta dan perhatian yang tulus, bukan sekadar menjadi bayangan dari wanita yang pernah ia cintai? Aku merasa begitu terperangkap, tetapi aku tahu aku harus mencari cara untuk keluar dari perasaan ini. Aku tidak bisa terus-terusan menjadi sosok yang hanya ada untuk melayani, hanya ada untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Aku ingin lebih dari itu. Semakin lama aku merenung, semakin aku sadar bahwa pernikahan ini tidak akan pernah memberi kebahagiaan yang aku harapkan. Aku tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Rania dalam hati Mas Raja. Dan itu adalah kenyataan yang harus aku terima. Tetapi, yang lebih penting, aku harus berhenti merendahkan diriku sendiri. Aku harus berani melangkah keluar dari bayangannya dan mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Aku harus menemukan jalan untuk menjadi diriku sendiri, untuk hidup untuk diriku sendiri, dan bukan untuk memenuhi harapan orang lain yang tidak pernah benar-benar menghargai aku. Mbak Sari, pembantu yang sudah lama bekerja di sini, berbisik, Nyonya Rania dulu juga diperlakukan seperti ini, sampai akhirnya sakit dan meninggal karena stres. Aku terkejut saat mendengar kalimat itu dari Mbak Sari. Tidak ada yang pernah benar-benar berbicara tentang kehidupan Rania secara terbuka, terutama tentang bagaimana hubungan pernikahannya dengan Mas Raja berakhir. Selama ini, aku hanya mendengar sedikit cerita dari anak-anak, atau sesekali dari pembantu yang lain, namun semuanya selalu tersirat dalam bisikan yang tidak jelas. Namun kali ini, kata-kata Mbak Sari seperti petir yang menyambar di tengah keheningan rumah besar ini. Aku berhenti sejenak, menatap Mbak Sari dengan penuh rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Mbak Sari adalah orang yang sudah bekerja lama di rumah ini, bahkan sejak sebelum aku menikah dengan Mas Raja. Dia sudah melihat banyak hal, menyaksikan bagaimana kehidupan di rumah ini berubah, dan tahu lebih banyak dari yang aku duga. Dia adalah saksi hidup dari banyak peristiwa yang tak pernah terungkap ke permukaan, termasuk kehidupan Rania yang selama ini menjadi bayang-bayang dalam hidupku. Aku tahu Mbak Sari bukanlah tipe orang yang mudah berbicara tentang hal pribadi, jadi aku pun merasa sedikit cemas. Namun, rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini lebih kuat dari rasa takutku. "Apa maksud Mbak Sari?" tanyaku pelan, berusaha terdengar tenang meskipun hatiku berdegup kencang. Mbak Sari menunduk sejenak, seakan-akan ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Lalu, dengan suara yang lebih rendah, dia mulai bercerita. "Nyonya Rania dulu sangat baik, Nyonya. Tapi Tuan tidak pernah puas dengan apapun yang Nyonya lakukan. Setiap hari, Nyonya selalu dipenuhi tuntutan yang tak ada habisnya. Semua harus sempurna, semua harus sesuai dengan kehendak Tuan. Tuntutannya makin lama makin berat, dan Nyonya tidak pernah bisa merasa cukup. Dulu, Nyonya selalu mengeluh sakit, tapi Tuan tidak peduli. Dia hanya peduli dengan pekerjaannya dan uang. Pada akhirnya, Nyonya jatuh sakit, fisiknya dan mentalnya. Dan, ya, dia meninggal karena terlalu tertekan." Aku terdiam mendengarkan cerita Mbak Sari.
Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa begitu berat dan menyakitkan, seperti sebuah peringatan yang tidak bisa aku abaikan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup dalam tekanan yang begitu besar. Seolah semua yang kita lakukan tidak pernah cukup untuk memenuhi harapan seseorang yang terus-menerus ingin lebih. Aku memikirkan diriku sendiri, yang juga mulai merasa terhimpit oleh rutinitas yang tak ada habisnya. Mas Raja memang tidak pernah menyuruhku melakukan hal-hal yang berlebihan. Tetapi setiap kali aku mencoba berbicara tentang kelelahan atau kebutuhan diriku, dia selalu mengabaikannya. Bagaimana jika aku juga berakhir seperti Rania? Bagaimana jika aku juga tidak bisa bertahan dengan tekanan yang semakin berat? Aku merasa ada yang salah, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rutinitas sehari-hari. Mas Raja memang seorang pria yang sukses, kaya raya, dan tampaknya memiliki segalanya. Tetapi di balik semua itu, aku mulai merasa bahwa dia menyembunyikan sisi gelap dari dirinya, sebuah sisi yang berhubungan dengan ketidakpuasan dan keegoisannya yang tak pernah berujung. Aku tidak pernah benar-benar melihatnya begitu dekat dengan anak-anaknya, dan bahkan dengan diriku. Dia tampaknya lebih mencintai pekerjaannya, harta, dan prestise sosialnya daripada keluarganya sendiri. Aku mulai merasakan kecemasan yang mendalam. Jika benar apa yang diceritakan Mbak Sari, apakah aku juga akan berakhir seperti Rania? Apakah aku akan terus diperlakukan seperti ini, dihargai hanya sebagai alat untuk memenuhi tuntutan Mas Raja dan keluarga besar yang tak pernah puas? Aku mulai merasa semakin takut untuk membuka diri. Takut bahwa setiap upayaku untuk mencari kebahagiaan hanya akan berujung pada penderitaan. Aku tidak ingin menjadi wanita yang kehilangan dirinya sendiri hanya untuk menjaga hubungan yang tidak memberikan kebahagiaan sejati. Namun, meskipun perasaan itu semakin menggelisahkan, aku juga merasakan sebuah kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku. Aku tidak bisa terus-menerus berada dalam ketakutan dan ketidakpastian. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Mas Raja, tentang siapa dia sebenarnya, dan apa yang sebenarnya terjadi dengan pernikahan pertama mereka. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam kebohongan atau ilusi yang selama ini aku percayai. Aku harus mencari cara untuk melindungi diriku, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Mbak Sari melihatku dengan penuh perhatian, seolah tahu betul apa yang sedang aku rasakan. "Jangan biarkan dirimu hancur seperti Nyonya Rania." Ujarnya dengan lembut. "Tuan Raja, dia memang bukan pria yang mudah untuk dimengerti. Tapi kamu harus bisa menjaga dirimu. Kalau tidak, kamu akan terperangkap." Kata-kata Mbak Sari menghantui pikiranku sepanjang hari. Aku merasa semakin yakin bahwa aku harus mulai melangkah untuk mencari tahu lebih banyak, untuk memahami siapa Mas Raja sebenarnya. Meskipun aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, satu hal yang pasti, aku tidak ingin mengulangi nasib yang sama seperti Rania. Aku harus kuat, berani melawan ketakutanku, dan yang paling penting, aku harus menjaga diriku sendiri agar tidak terperangkap dalam lingkaran yang sama. Aku terbaring lemah di tempat tidur pagi itu, tubuhku terasa begitu letih, seperti tidak memiliki cukup energi untuk menggerakkan 1 inci pun. Kepala pusing, tenggorokan kering, dan rasa mual yang tak kunjung hilang membuatku merasa seperti sedang terperangkap dalam tubuh yang sama sekali tidak bisa diajak bekerja sama. Sudah beberapa hari aku merasa tidak enak badan, namun aku tetap berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, mengurus anak-anak, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Tapi pagi itu, aku merasa tak sanggup lagi. Badan ini benar-benar memberontak, dan rasanya seperti sudah tidak ada lagi energi yang tersisa untuk menghadapi hari. Namun, ketika Mas Raja meminta aku untuk menjemput anak-anak di sekolah, rasanya aku ingin menangis. Aku ingin sekali mengatakan bahwa aku tidak bisa, bahwa aku sangat membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan tubuhku. Tapi aku tahu, itu bukan hal yang bisa aku katakan dengan mudah. Mas Raja selalu menganggap apa yang aku lakukan di rumah adalah kewajiban yang tak perlu dipertanyakan,
dan tidak ada ruang untuk keluhan. Ia tidak pernah melihat sisi lain dari pekerjaanku sebagai seorang istri dan ibu, bahwa itu adalah tugas yang menuntut fisik dan emosional. "Mas, aku sedang sakit," kataku dengan suara lemah, berharap ia bisa mengerti. Tetapi, alih-alih memberikan pengertian atau menunjukkan perhatian, reaksinya justru sangat berbeda dari yang kuharapkan. "Kamu mau dibiayai tapi nggak mau kerja," katanya dengan nada tinggi, wajahnya merah padam karena marah. Aku terkejut dengan kata-kata itu. Mas Raja tidak pernah begitu marah sebelumnya, dan aku merasa seperti dunia ini terbalik. Sejak menikah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, menjaga anak-anak, dan selalu tampil sempurna di matanya. Namun, pada saat aku merasa lemah, saat aku benar-benar membutuhkan sedikit perhatian, yang aku dapatkan justru kemarahan dan kecaman. Aku merasa sangat dihina. Aku ingin mengatakan lebih banyak, mengungkapkan betapa lelahnya aku, betapa beratnya perasaan ini. Namun, aku tahu itu tidak akan membawa hasil apa-apa. Mas Raja tidak pernah peduli pada perasaan atau kelelahan yang aku alami. Semua yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana memastikan semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Rumah harus selalu bersih, anak-anak harus selalu terawat, dan segala sesuatu harus selalu terlihat sempurna. Tidak ada ruang untuk kelemahan. Aku merasa begitu kecewa. Seakan-akan setiap usaha yang aku lakukan tidak pernah cukup untuk membuatnya puas. Aku ingin melawan, ingin menuntut hak-hakku sebagai seorang istri, tetapi di satu sisi, aku merasa takut jika melakukannya akan membuat semuanya semakin buruk. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan kemarahan Mas Raja. Takut akan konsekuensi jika aku tidak memenuhi semua tuntutannya. Namun, pagi itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Meskipun aku masih merasa lemah dan sakit, rasa kecewa dan marah yang membuncah dalam dadaku mulai menggantikan rasa takut itu. Aku menarik napas panjang dan berusaha menenangkan diri. "Mas, aku minta maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa. Aku merasa sangat sakit," kataku, mencoba untuk tetap tenang meskipun perasaan di dalam hatiku begitu kacau. Tetapi Mas Raja tidak memberi ruang untuk penjelasan lebih lanjut. Ia langsung meninggalkan kamar, membanting pintu dengan kasar, dan aku bisa mendengar langkah kakinya yang berat menjauh. Aku duduk di tempat tidur, merasa terombang-ambing dalam lautan perasaan yang tak menentu. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya aku berhasil menolak untuk melakukan sesuatu yang aku rasa tidak bisa aku lakukan. Tetapi di sisi lain, aku merasa sangat takut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan terjadi jika aku terus-menerus menentang keinginan Mas Raja? Aku tahu bahwa segala sesuatunya bisa menjadi lebih buruk. Namun, pada saat itu, aku juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, di bawah tekanan yang tak pernah berhenti. Aku harus mulai memperjuangkan diriku sendiri, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang sulit. Setelah beberapa jam, Mas Raja kembali ke rumah, wajahnya tampak masih kesal. Tetapi kali ini, aku tidak merasa takut untuk menghadapinya. Aku tahu, jika aku terus berusaha memenuhi tuntutannya tanpa memperhatikan diriku sendiri, aku akan hancur. Aku harus mulai memberi batasan, meskipun itu berarti aku harus menghadapi kemarahan atau kekecewaannya. Aku tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini, hanya menjadi alat untuk memenuhi segala kebutuhan tanpa mendapat perhatian yang layak aku terima. Mas, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku juga butuh waktu untuk diri sendiri. Aku butuh istirahat, kataku dengan suara lebih tegas dari sebelumnya. Mas Raja menatapku dengan ekspresi terkejut. Ia seolah tidak percaya bahwa aku berani berbicara seperti itu. Selama ini, aku selalu mengikuti semua perintahnya tanpa pernah mengeluh. Tetapi kali ini, aku merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan untuk diriku sendiri, meskipun itu berarti harus berani melawan.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Apakah Mas Raja akan mengerti atau semakin marah? Tetapi satu hal yang pasti, aku mulai belajar untuk melawan ketakutan dan memberi ruang bagi diriku sendiri. Mungkin ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang selama ini aku impikan. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa, dengan rutinitas yang aku jalani setiap pagi. Menyiapkan sarapan untuk anak-anak, memastikan mereka siap pergi ke sekolah, dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Namun, aku merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak beres, meskipun semuanya tampak baik-baik saja di luar. Ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, aku mendengar suara benturan keras dari arah ruang keluarga. Aku berlari ke sana dan mendapati Raihan berdiri di tengah ruangan dengan wajah bingung. Sementara vas antik yang selama ini dipajang di meja ruang tamu tergeletak di lantai, pecah berkeping-keping. Aku terkejut dan langsung mendekati vas yang hancur itu. Vas tersebut bukan hanya barang berharga, melainkan juga memiliki nilai sentimental bagi Mas Raja. Itu adalah pemberian dari orang tuanya saat pernikahan pertama mereka. "Raihan, apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara cemas, mencoba menahan rasa marah yang mulai merayap dalam hati. Raihan hanya berdiri di sana, tanpa berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat bahunya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, aku bisa melihat ada yang aneh dari ekspresinya. Sebuah kesan bahwa dia tahu betul apa yang telah terjadi. Sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, Mas Raja tiba-tiba muncul di ruang tamu. Melihat vas itu, wajahnya langsung berubah menjadi sangat marah. "Ini tidak bisa dibiarkan. Ini vas antik yang sangat berharga," teriaknya, suaranya penuh amarah. Tanpa memberikan kesempatan untuk penjelasan lebih lanjut, ia langsung menatapku dengan tajam. "Kamu lihat kan, Dinda? Ini jelas salahmu." Aku terdiam. Bagaimana bisa aku disalahkan dalam kejadian ini? Aku merasa bingung dan terkejut. Bagaimana mungkin semuanya berakhir dengan aku yang harus disalahkan? Raihan yang jelas-jelas ada di tempat kejadian, yang dengan sengaja memecahkan vas itu, malah tidak dipersalahkan. Sementara aku, yang tidak tahu apa-apa, malah menjadi sasaran kemarahan Mas Raja. "Mas, itu tidak adil. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku baru saja masuk dan melihat vas itu sudah pecah," kataku, berusaha menjelaskan. Namun, Mas Raja sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasan itu. "Jangan berusaha mencari alasan. Dinda, kamu yang harus bertanggung jawab atas ini. Kamu ibu rumah tangga di sini. Tugasmu menjaga semuanya. Vas ini barang berharga, dan aku tidak akan biarkan ini berlalu begitu saja," katanya dengan suara penuh kebencian. Aku merasa tersudut, seperti tidak ada jalan keluar. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang terus menarikku lebih dalam ke dalam lingkaran ketidakadilan ini. Aku mencoba berpikir dengan kepala dingin, tetapi rasanya aku sudah tidak punya ruang untuk bergerak. Ketika aku mulai melihat lebih dalam, aku menyadari bahwa ini bukan sekadar tentang vas yang pecah. Ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Sebuah jebakan yang dirancang untuk membuatku terperangkap dalam situasi yang sulit. Setelah berdebat cukup lama, Mas Raja memaksaku untuk mengganti vas itu dengan uang. Uang yang harus aku ambil dari tabunganku sendiri. Tabungan yang sudah aku kumpulkan dengan susah payah dari uang saku yang aku simpan, yang sebenarnya merupakan cadangan untuk masa depan. Mas Raja tidak memberi ruang untuk negosiasi atau perasaan. Baginya, ini adalah soal harga diri dan gengsi. Ia tidak peduli bahwa aku sudah berusaha keras untuk mengatur keuangan rumah tangga, memastikan setiap pengeluaran dikelola dengan hati-hati. Kini, aku harus mengorbankan uang tabunganku, uang yang kutabung untuk memastikan ada sesuatu untuk masa depanku, hanya untuk mengganti barang yang sebenarnya bukan kesalahanku. Aku merasa begitu dipermalukan. Aku sadar bahwa apa yang terjadi bukan hanya tentang vas pecah, tetapi juga tentang bagaimana Mas Raja memandangku sebagai seseorang yang selalu bisa diperalat,
dipermainkan, dan dimanipulasi. Dia tidak pernah melihatku sebagai pasangan yang setara, tetapi hanya sebagai orang yang selalu ada untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga, dan bahkan untuk menanggung kesalahan yang bukan milikku. Raihan, yang menjadi pusat masalah ini, tampaknya tidak merasa bersalah sedikitpun. Ia hanya berdiri di sana dengan wajah yang terlihat seperti anak yang polos, seakan-akan semua yang terjadi bukan urusannya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Mas Raja tidak sekalipun mempertanyakan sikap Raihan, seolah-olah anak itu selalu benar dan tidak pernah salah. Aku merasa seperti tidak dihargai sama sekali. Aku adalah orang yang selalu ada untuk keluarga ini, yang selalu berusaha sebaik mungkin, tetapi semuanya malah berbalik menyerangku. Di tengah kebingunganku, aku mulai merasakan betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Mas Raja. Ini bukan hanya masalah uang atau barang, tetapi juga masalah kontrol dan kekuasaan. Dia tahu betul bagaimana memanfaatkan kelemahanku, bagaimana membuatku merasa bersalah atas sesuatu yang tidak aku lakukan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, aku merasa terjebak dalam pola ini, sebuah pola yang terus-menerus mengorbankan kebahagiaanku demi memenuhi keinginannya. Aku merasa marah, sangat marah. Tetapi, lebih dari itu, aku merasa takut. Takut jika aku tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Takut jika aku tidak bisa menemukan cara untuk membebaskan diriku dari cengkeraman Mas Raja. Aku tahu aku harus mengambil langkah untuk melawan, tetapi aku belum tahu bagaimana cara melakukannya. Hari itu adalah salah satu acara keluarga besar yang jarang terjadi. Sebuah kesempatan yang seharusnya menjadi momen berharga untuk mengenal lebih dekat keluarga Mas Raja. Aku sudah mempersiapkan diri dengan hati-hati. Mengingat betapa pentingnya pertemuan ini bagi Mas Raja, aku ingin tampil sempurna, berpenampilan rapi dan sopan, tanpa kekurangan apapun. Pikiranku penuh dengan berbagai kekhawatiran. Bagaimana jika mereka tidak menyukaiku? Apa yang akan terjadi jika mereka menilai aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini? Tetapi di sisi lain, aku juga merasa sedikit lega. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa meskipun aku berasal dari keluarga yang sederhana, aku bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan mereka yang serba mewah. Namun, begitu kami tiba di rumah besar milik keluarga Mas Raja, aku mulai merasa tidak nyaman. Rumah yang mewah dan penuh kemewahan ini seolah memantulkan kesenjangan antara kehidupanku yang sederhana dan dunia mereka yang penuh kemewahan. Semua orang di sana tampak begitu anggun dan berkelas. Mereka mengenakan pakaian dengan potongan yang sempurna, berbicara dengan nada yang tenang dan penuh percaya diri, sementara aku merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda. Aku mencoba menyembunyikan rasa cemas yang tumbuh di dadaku, berusaha untuk bersikap tenang dan menunjukkan bahwa aku bisa menyesuaikan diri. Namun, begitu kami memasuki ruang tamu yang luas dan elegan, suasana hati aku langsung berubah. Semua orang yang hadir di sana, termasuk anggota keluarga Mas Raja yang lebih tua, tampak seolah memandangku dari atas. Mereka berbicara satu sama lain dengan santai, seakan aku tidak ada di sana. Mas Raja, yang seharusnya menjadi penyokongku, malah sibuk berbicara dengan para kerabatnya tanpa peduli padaku. Aku merasa sangat kecil di antara mereka, seperti hanya menjadi figur yang tidak penting, sebuah sosok yang mereka anggap tidak lebih dari sekadar pelengkap acara. Tiba-tiba, kakak perempuan Mas Raja, yang sejak awal tampak dingin dan sedikit arogan, memandangku dengan tatapan yang cukup menusuk. "Jadi, Dinda, kamu itu asalnya dari mana? Kalau tidak salah, kamu kan gadis desa, ya?" Tanyanya dengan nada yang mengandung unsur ejekan. Aku merasakan sebuah ketegangan dalam suaranya, seolah dia ingin menunjukkan betapa rendahnya aku dibandingkan dengan dirinya dan seluruh keluarga besar ini. Aku terdiam sejenak. Perasaan tidak nyaman semakin dalam. Aku tahu bahwa pertanyaan itu tidak sekadar basa-basi. Itu adalah cara mereka untuk mengukur seberapa layak aku berada di antara mereka. Mengingat aku memang berasal dari desa,
Aku sadar bahwa mungkin mereka berpikir aku tidak bisa bergaul dengan baik di lingkungan mereka yang serba mewah. Namun, aku tidak ingin menunjukkan bahwa aku merasa terhina. Aku mencoba tersenyum, walaupun rasanya senyum itu seperti dipaksakan. Iya, saya berasal dari desa. Tapi saya sudah belajar banyak hal di sini, dan saya rasa itu lebih penting daripada latar belakang saya. Jawabku dengan hati-hati, berusaha mempertahankan sikap sopan dan penuh pengendalian diri. Kakak perempuan Mas Raja hanya tersenyum sinis, seakan-akan menganggap jawabanku sebagai sesuatu yang tidak berarti. Ah, ya, kami tentu sangat menghargai upayamu untuk menyesuaikan diri, Dinda. Tapi kehidupan di sini kan berbeda. Kamu tidak bisa selalu hanya mengandalkan semangat, kan? Kamu perlu belajar banyak hal tentang cara hidup yang benar-benar sesuai dengan gaya hidup kami, ujarnya, yang membuatku merasa semakin terpojok. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan diri agar tidak terlihat terganggu. Rasa malu dan kecewa mulai merayap, tetapi aku berusaha keras untuk menahannya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka seolah menghakimi aku, menganggap aku tidak cukup berharga untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Aku merasa seperti sebuah barang yang hanya dianggap sebagai pelengkap, sesuatu yang tidak lebih dari sekadar elemen yang tidak bisa membawa pengaruh apapun. Mas Raja yang sedari tadi terdiam, akhirnya memberikan perhatian lebih saat melihat ekspresi wajahku yang mulai menunjukkan kelelahan. Dinda, mungkin kamu perlu istirahat. Jangan terlalu dipikirkan, ya? Ujarnya dengan nada yang agak datar. Namun, kalimat itu justru membuatku merasa lebih terasing. Seperti biasa, Mas Raja lebih memilih untuk menghindari konflik daripada membelaku. Aku sudah terbiasa dengan sikapnya yang tidak pernah membelaku di hadapan keluarganya. Ia lebih memilih untuk menjaga citranya di depan mereka, meskipun itu berarti mengorbankan aku, istrinya. Aku pun berlalu dari sana, menuju balkon rumah besar itu untuk mencari sedikit ketenangan. Namun, di sepanjang jalan, perasaan kesal dan marah semakin menggumpal. Aku merasa seperti tidak diinginkan di sini, seperti aku hanya dijadikan alat untuk memenuhi ekspektasi mereka. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar melihatku sebagai seseorang yang memiliki hak untuk dihormati atau diterima. Disitulah aku menyadari bahwa meskipun aku berusaha keras untuk menjadi bagian dari dunia ini, aku selalu dipandang sebelah mata. Keluarga Mas Raja tidak akan pernah menerima aku dengan sepenuh hati. Mereka hanya melihat status dan latar belakangku sebagai sesuatu yang rendah. Dan aku hanya bisa berharap bahwa suatu saat, aku bisa keluar dari semua ini, menemukan kebahagiaanku sendiri, tanpa harus terus-terusan merasa terjebak dalam peran yang telah mereka tentukan untukku. Semakin lama aku tinggal bersama Mas Raja, semakin banyak hal yang mulai membuka mataku tentang kehidupan yang sebenarnya ia jalani. Meskipun di luar tampak seperti keluarga bahagia, aku mulai merasakan bahwa ada banyak rahasia yang disembunyikan di balik kebohongan yang terbangun begitu rapi. Ketika aku mulai memeriksa berbagai hal secara diam-diam, sesuatu yang tidak kusangka pun akhirnya terungkap. Aku sadar, untuk bisa bertahan di lingkungan ini, aku harus mulai membuka mata dan melihat lebih jauh daripada sekadar permukaan. Suatu malam, setelah Mas Raja dan anak-anak tidur, aku memutuskan untuk mengeksplorasi ruang kerja Mas Raja. Biasanya, ruangan itu tertutup rapat, tetapi entah mengapa malam itu aku merasa terdorong untuk masuk dan mencari tahu lebih banyak. Aku tahu Mas Raja sangat menjaga privasinya, dan seringkali aku merasa seperti hanya menjadi bagian dari rutinitas rumah tangga yang tanpa makna. Namun, aku merasa ada sesuatu yang perlu aku ketahui, terutama tentang masa lalu Mas Raja dan hubungannya dengan mantan istrinya, Rania. Aku menemukan tumpukan dokumen di meja kerjanya yang tertutup rapi. Ketika aku membuka salah satu berkas, mataku tertuju pada sebuah laporan yang menunjukkan aliran saham dalam perusahaan Mas Raja. Ternyata, Rania, mantan istrinya yang sudah meninggal,
memiliki saham yang cukup besar di perusahaan keluarga Mas Raja. Itu adalah sebuah informasi yang sangat mengejutkan bagiku. Mengapa Mas Raja tidak pernah membicarakan hal ini padaku? Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Aku melanjutkan pencarianku dengan lebih berhati-hati. Di antara tumpukan dokumen itu, aku menemukan beberapa surat yang sepertinya merupakan bukti transaksi saham yang diambil alih oleh sepupu Mas Raja. Hati aku berdebar-debar. Jika apa yang aku baca ini benar, berarti Mas Raja telah mengambil alih kepemilikan perusahaan itu dari tangan anak-anaknya. Rania, meskipun sudah meninggal, sepertinya masih menjadi ancaman bagi Mas Raja, terutama ketika melihat berapa banyak saham yang dimilikinya. Aku teringat tentang surat wasiat yang dulu pernah kudengar dari Mbak Sari, pembantu di rumah ini, yang mengatakan bahwa Rania meninggalkan segala sesuatu untuk anak-anak mereka. Namun, apa yang terjadi setelah Rania meninggal justru jauh dari perkiraanku. Aku mulai menggali lebih dalam tentang bagaimana aliran saham ini berubah sejak Rania meninggal. Ternyata, perusahaan yang awalnya milik mereka berdua, kini sudah hampir sepenuhnya berada di bawah kendali Mas Raja. Hal ini membuka mataku bahwa pernikahanku dengannya mungkin tidak semurni yang aku pikirkan. Mas Raja tidak menikahiku hanya karena cinta, tetapi lebih untuk melindungi kepentingannya. Aku merasa seperti sebuah alat baginya untuk menutupi semua kekurangannya, dan anak-anaknya hanyalah penghalang yang harus dihadapi. Aku merasa terjebak dalam permainan besar yang tidak pernah kuinginkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Semua yang telah aku temukan berputar-putar di pikiranku. Aku merasa terhianati, bukan hanya oleh Mas Raja, tetapi juga oleh seluruh kehidupan yang telah aku jalani selama ini. Aku berpikir tentang Rania, tentang bagaimana dia begitu sukses dalam menjalankan bisnis bersama Mas Raja, dan bagaimana aku sekarang menjadi pengganti yang tidak pernah dihargai. Aku mulai merasa, betapapun aku berusaha menyesuaikan diri dan melakukan yang terbaik, aku tetap hanya dianggap sebagai pengganti, bukan sebagai bagian sejati dari keluarga ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan informasi yang baru aku temukan ini. Satu sisi, aku merasa marah dan kecewa. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa takut. Jika aku mengungkapkan semuanya sekarang, apakah aku akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih buruk? Mas Raja adalah orang yang sangat berkuasa, dan aku hanyalah seorang wanita dari desa yang tak punya banyak modal untuk melawan. Aku berjuang keras untuk menjaga harga diriku, tapi rasa takut itu tetap menghantui. Namun, semakin aku berpikir, semakin aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku harus menemukan cara untuk membebaskan diri. Tidak peduli berapa banyak rahasia yang disembunyikan atau betapa terancamnya aku jika membuka semuanya. Aku merasa saatnya telah tiba untuk berhenti menjadi korban. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Langkah yang bisa mengubah segala sesuatunya. Aku tidak akan terus terjebak dalam permainan ini. Aku ingin tahu lebih banyak, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi setelahnya. Aku pun kembali ke kamar dengan kepala yang penuh pertanyaan. Di luar, angin berhembus pelan, seolah mencoba menenangkan pikiranku yang kalut. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus berdiam diri. Aku harus mulai bertindak. Jika aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, jika aku ingin tahu siapa sebenarnya Mas Raja, aku harus membuka jalan untuk itu. Aku harus siap dengan segala konsekuensi yang mungkin datang, tetapi aku sudah tidak bisa kembali lagi. Rania, dengan segala rahasia yang dia tinggalkan, telah memberi aku kunci untuk menemukan kebenaran. Dan aku akan mencarinya, apapun yang terjadi. Hari itu, aku kembali ke ruang kerja Mas Raja, masih dengan perasaan gelisah yang belum juga mereda sejak aku menemukan dokumen saham yang mengguncang seluruh duniaku. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang perlu aku ketahui, dan perasaan itu semakin kuat. Aku sudah cukup banyak menggali informasi, tapi kali ini aku merasa bahwa aku harus mencari lebih dalam lagi,
mencari bukti yang lebih nyata, yang bisa membenarkan perasaanku bahwa aku hanyalah alat dalam permainan yang lebih besar. Sambil memeriksa dokumen-dokumen yang tertinggal di meja kerjanya, mataku tertuju pada sebuah map tebal yang sepertinya tidak pernah dibuka dalam waktu yang lama. Map itu tersembunyi di sudut meja, di bawah tumpukan kertas lainnya. Tanpa banyak berpikir, aku membuka map itu dengan hati-hati. Ketika map itu terbuka, aku melihat selembar surat yang sudah agak usang. Surat itu berjudul Wasiat Rania. Hatiku berdegup kencang. Apakah ini benar-benar wasiat yang kubayangkan? Aku memegang surat itu dengan gemetar. Aku tahu bahwa wasiat semacam ini bisa membawa konsekuensi yang sangat besar. Ketika aku mulai membaca isinya, aku merasa dunia seolah berhenti berputar. Ternyata, Rania, mantan istri Mas Raja, benar-benar telah menulis wasiat yang menuntut hak waris yang sangat besar dari perusahaan yang sekarang dikuasai oleh Mas Raja. Rania, meskipun sudah meninggal, masih memiliki kekuasaan besar dalam bentuk saham yang seharusnya diwariskan kepada anak-anak mereka. Mas Raja, dalam usaha untuk menjaga kendali atas perusahaan dan segala aset yang telah dibangun, ternyata melakukan segalanya untuk menutupi keberadaan wasiat ini. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kubaca. Mas Raja menikahiku bukan karena cinta, seperti yang selalu dia katakan padaku. Mas Raja menikahiku untuk menghindari tuntutan hukum yang dapat mengancam posisinya sebagai pemilik tunggal perusahaan. Semua yang terjadi antara kami, semua perhatian yang diberikan, dan segala hal yang dia lakukan ternyata hanya untuk menyembunyikan kenyataan bahwa aku hanyalah pengganti sementara. Aku tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarganya atau hidupnya. Aku hanya dimasukkan ke dalam peran ini untuk menutupi kekurangan yang ditinggalkan oleh Rania. Yang lebih mengganggu, aku menyadari bahwa selama ini aku dibiarkan hidup dalam kebohongan. Mas Raja tidak pernah memberitahuku bahwa aku sebenarnya hanya dijadikan istri kedua yang berfungsi sebagai penghalang agar anak-anaknya tidak menuntut warisan dari perusahaan. Rania, yang mungkin sudah menyadari rencana suaminya, meninggalkan surat wasiat ini untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tetap mendapatkan bagian yang seharusnya, meskipun tanpa kehadirannya. Tapi Mas Raja, dengan segala cara, berusaha mengendalikan segalanya, bahkan jika itu berarti memanipulasi kehidupan kami dan memanfaatkan aku sebagai alat. Setiap kata dalam surat itu membuat hatiku semakin terhimpit. Apa yang selama ini aku anggap sebagai cinta dan perhatian dari Mas Raja ternyata hanyalah kepalsuan. Dia bahkan telah menyusun rencana untuk memastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa menuntut hak apapun dari kekayaannya. Dan yang lebih buruk, dia juga memastikan bahwa anak-anaknya tetap berada di bawah kendali penuh dirinya. Semua ini demi menjaga posisinya tetap aman. Aku terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berbuat apa. Semua yang aku harapkan, semua yang aku impikan tentang kehidupan ini, seolah runtuh seketika. Aku tidak bisa hanya diam dan menerima kenyataan ini. Aku tahu bahwa aku harus bertindak. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus menjadi korban dalam permainan kotor ini. Rania, meskipun sudah tiada, telah memberiku jalan untuk keluar dari jebakan ini. Dengan hati yang semakin mantap, aku menyimpan surat wasiat itu dengan hati-hati. Aku tahu bahwa bukti ini akan menjadi kunci untuk mengungkap semuanya. Namun, aku juga sadar bahwa mengungkapkan kebenaran ini bukanlah hal yang mudah. Mas Raja bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Dia sudah terbiasa memanipulasi orang dan situasi untuk kepentingannya sendiri. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku harus melawan. Dan kali ini aku akan melakukannya dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Saat aku meninggalkan ruang kerja itu, perasaan cemas dan marah bercampur aduk dalam hatiku. Aku tahu apa yang harus dilakukan, namun aku juga tahu bahwa langkah-langkah berikutnya akan sangat berisiko. Menghadapi Mas Raja tidak akan pernah mudah, apalagi ketika dia merasa posisinya terancam.
Tetapi aku sudah lelah hidup dalam bayang-bayangnya. Aku bertekad untuk mengungkapkan kebenaran ini, dan tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Setelah menemukan surat wasiat Rania, aku merasa seakan ada secercah cahaya di ujung terowongan gelap yang telah mengurungku selama ini. Aku sadar bahwa aku tidak bisa lagi hanya diam, dan berharap segala sesuatunya akan berubah dengan sendirinya. Semua informasi yang aku temukan, baik tentang saham, wasiat, dan kenyataan bahwa aku hanyalah bagian dari permainan Mas Raja, membuatku sadar bahwa aku harus merencanakan sesuatu yang lebih besar. Aku harus mempersiapkan diri untuk melawan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan bukti yang bisa menggoyahkan posisi Mas Raja. Mulailah aku mengumpulkan segala sesuatu yang bisa membantuku mengungkapkan kebenaran. Aku memutuskan untuk mendokumentasikan setiap perlakuan buruk yang aku terima selama ini. Setiap kata-kata kasar, setiap pengabaian, setiap pembohongan yang dilakukan Mas Raja dan anak-anaknya, aku catat dengan cermat. Aku mulai menulis setiap kejadian dalam buku catatan kecil yang selalu kubawa. Aku tahu, suatu hari nanti, buku ini akan menjadi senjataku untuk melawan mereka. Namun, aku juga sadar bahwa perlakuan mereka terhadapku tidak hanya terbatas pada kata-kata kasar atau perbuatan yang merendahkan. Ada hal yang lebih besar yang perlu aku ungkapkan, bisnis gelap yang selama ini dilakukan Mas Raja. Bisnis yang tidak pernah dia sebutkan padaku, yang jelas-jelas melibatkan banyak orang dan mungkin bahkan bisa membahayakan banyak nyawa. Aku mulai mencari tahu lebih banyak, menggali informasi dari sumber-sumber yang aku percayai, dan tanpa sadar, aku mulai menemukan pola-pola yang mencurigakan dalam bisnis Mas Raja. Ada beberapa kontak yang mencurigakan, transaksi besar yang tidak tercatat dengan jelas, dan rumor tentang kesepakatan yang dilakukan di belakang meja. Aku tidak tahu apakah Mas Raja benar-benar terlibat dalam dunia bawah tanah, tetapi informasi yang kudapatkan mulai membuka mataku bahwa dia bukanlah orang yang selama ini aku kira. Dia jauh lebih berbahaya dan lebih licik daripada yang aku bayangkan. Aku memutuskan untuk lebih mendalami setiap transaksi dan bisnis yang dilakukan Mas Raja. Aku mulai bertemu dengan beberapa orang yang selama ini bekerja dengan dia, mencoba menggali informasi tanpa menarik perhatian. Aku tahu aku harus berhati-hati. Mas Raja bukan orang yang mudah ditipu. Jika dia merasa ada yang mencoba mengungkapkan bisnis gelapnya, dia pasti akan berusaha menutupi semuanya dengan cara apapun. Namun, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus mengumpulkan bukti-bukti yang bisa mempermalukan dan meruntuhkan kekuasaannya. Selain itu, aku juga mulai mencari cara untuk menghubungi orang-orang yang mungkin pernah menjadi korban dari bisnis gelap Mas Raja. Aku menyadari bahwa jika aku ingin membuat rencanaku berhasil, aku harus melibatkan orang lain yang tahu lebih banyak tentang kejahatan yang dilakukan oleh Mas Raja. Meskipun aku tahu ini berisiko besar, aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan siapa sebenarnya Mas Raja. Jika aku bisa mengumpulkan cukup banyak bukti, aku yakin aku bisa menghadapinya dengan cara yang tidak pernah dia duga. Selama berbulan-bulan, aku terus menggali informasi, merencanakan langkah-langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Setiap kali aku berhasil mendapatkan bukti baru, aku semakin merasa yakin bahwa aku sedang berjalan di jalur yang benar. Tetapi aku juga tahu bahwa aku harus tetap waspada. Aku tidak bisa membiarkan Mas Raja mengetahui apa yang sedang aku rencanakan. Jika dia tahu, dia pasti akan melawan dengan cara yang sangat brutal. Hari demi hari, aku semakin merasa kekuatan itu ada di tanganku. Semua yang aku alami, semua perlakuan buruk yang kuterima selama ini, mulai membentuk sebuah rencana yang matang. Aku tahu bahwa karma akan datang, tetapi aku juga percaya bahwa aku harus berbuat sesuatu untuk mempercepat proses itu. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Mas Raja. Aku harus bertindak,
dan kali ini aku tidak akan mundur. Setiap langkah yang aku ambil, aku melakukannya dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Aku mulai melihat semua potongan-potongan informasi yang aku kumpulkan menjadi satu gambaran besar. Semua ini akan membawaku pada momen yang akan mengubah hidupku, dan mungkin juga hidup mereka yang selama ini meremehkan dan menindasku. Mas Raja dan anak-anaknya akan tahu bahwa aku bukan lagi wanita lemah yang mereka anggap bisa dimanfaatkan. Aku tahu, pada akhirnya, karma akan menghampiri mereka. Tapi untuk itu, aku harus memastikan bahwa aku memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Aku harus menjadi wanita yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih siap daripada yang mereka kira. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan bahaya, aku tidak akan berhenti. Aku sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Karma itu memang tidak pernah salah alamat. Aku merasa semesta mulai berbalik memihakku setelah sekian lama aku hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Semua yang aku alami, semua penghinaan dan penindasan yang aku terima, rasanya mulai mendekati titik balik. Satu persatu, mereka yang telah merendahkanku mulai merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku tahu bahwa itu bukan kebetulan. Setiap kali aku memikirkan hal itu, rasa keadilan dalam diriku semakin kuat. Semua berawal dari Aldi, anak tengah Mas Raja yang selama ini sering memperlakukanku dengan buruk. Anak berusia 14 tahun itu selalu tampak seperti anak yang manis di luar. Tetapi sebenarnya dia penuh dengan sikap kasar dan tidak tahu malu. Setiap kali aku mencoba untuk berbicara dengannya, dia selalu memperlakukan aku dengan penuh ketidakpedulian. Bahkan seringkali dia mengejekku di depan teman-temannya, menganggap aku tidak layak menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, aku selalu berusaha untuk bersabar dan tetap menjalani peranku dengan sebaik-baiknya, karena aku tahu, suatu saat karma akan datang. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa Aldi, yang selama ini rajin bersekolah di sekolah elit dan menjadi kebanggaan keluarga, terlibat dalam sebuah skandal. Dia ketahuan menyontek dalam ujian akhir, dan lebih buruknya lagi, kecurangan itu terbongkar dengan bukti yang sangat jelas. Tidak hanya itu, ternyata Aldi juga sering terlibat dalam perilaku buruk lainnya yang selama ini ditutupi oleh Mas Raja dan ibunya. Namun, kali ini, semuanya pecah di hadapan publik. Aldi yang sebelumnya dianggap sebagai anak cerdas dan berbakat tiba-tiba menjadi bahan tertawaan di sekolahnya. Aku mendengar kabar ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa sedikit lega, karena akhirnya ada yang bisa mengguncang kedudukan Mas Raja, yang selama ini merasa dirinya tak tersentuh oleh masalah apapun. Namun, di sisi lain, aku juga merasakan perasaan kasihan terhadap Aldi, yang selama ini hanya menjadi korban dari pola asuh yang buruk dan keras dari ayahnya. Mas Raja, yang selalu menuntut kesempurnaan dari anak-anaknya, tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dengan cara yang sehat. Anak-anaknya harus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi yang tinggi dan tekanan yang tak pernah berhenti. Dan sekarang, karma itu datang dengan cara yang tak terduga. Aldi harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah gagal memenuhi standar yang ditetapkan oleh ayahnya. Mas Raja, tentu saja, sangat marah. Dia menghabiskan waktu berhari-hari berusaha mencari cara untuk mengembalikan reputasi Aldi. Dia menghubungi kepala sekolah, mencoba mengatur agar kasus tersebut tidak tersebar lebih luas. Namun, dunia tidak bisa disembunyikan begitu saja. Berita itu cepat menyebar, dan tidak ada yang bisa dihentikan lagi. Aldi diusir dari sekolah favoritnya, dan Mas Raja tidak bisa berbuat banyak. Semua orang mulai melihat siapa sebenarnya Aldi, seorang anak yang selama ini terbebani oleh ambisi ayahnya. Di sisi lain, perusahaannya mulai mengalami masalah besar.
Bisnis Mas Raja yang selama ini tampak tak terkalahkan kini mulai goyah. Ada kabar bahwa data-data penting dalam sistem perusahaan telah dicuri oleh pihak internal yang diduga bekerja sama dengan pesaing bisnis Mas Raja. Kecurian data ini bukan masalah sepele. Itu adalah informasi penting yang berhubungan dengan transaksi besar dan hubungan bisnis yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Tanpa data itu, perusahaannya bisa runtuh dalam sekejap. Mas Raja berusaha menutupinya dengan berbagai cara, tetapi masalahnya semakin besar, dan semakin banyak orang yang terlibat. Aku tahu ini hanya awal dari kehancuran yang lebih besar. Karma bukan hanya datang untuk Aldi, tetapi juga untuk Mas Raja. Semua yang dia lakukan dengan cara kotor dan tidak adil selama ini mulai berbalik menyerangnya. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa segala perbuatan buruk pasti akan mendapatkan balasan. Aku bisa merasakan kegelisahan Mas Raja setiap kali dia menerima telepon dari rekan bisnis atau dari tim keamanannya. Semuanya sedang jatuh, dan dia tidak bisa berbuat banyak untuk mencegahnya. Aku mulai merasa bahwa inilah saatnya untuk benar-benar membuat langkah besar. Karma yang menimpa anak-anaknya dan bisnisnya hanya bagian dari apa yang akan terjadi. Aku sudah cukup menunggu. Aku sudah mengumpulkan bukti, mempersiapkan diri, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk melangkah. Jika semua ini adalah pertanda, maka aku tidak akan membiarkan Mas Raja lolos begitu saja. Karma akan terus mengikutinya, dan aku akan memastikan bahwa dia merasakannya sampai ke akar-akarnya. Aku sudah tidak bisa lagi hanya berdiri di sisi dan menyaksikan semuanya terjadi. Sekarang, aku tahu bahwa waktuku untuk bertindak sudah tiba. Karma mungkin baru saja dimulai, tetapi aku akan memastikan bahwa aku menjadi bagian dari akhir yang tak terlupakan bagi Mas Raja. Kehidupan bersama Mas Raja semakin terasa penuh kebohongan. Setiap hari, aku mulai menemukan lebih banyak ketidakberesan. Mulai dari sikapnya yang semakin dingin hingga kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak bisa lagi kuabaikan. Namun, yang paling mencolok adalah rasa curiga yang semakin mendalam terhadap apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mewah ini. Ternyata, semakin aku menggali, semakin aku menemukan sisi gelap yang lebih mengerikan dari yang bisa kubayangkan. Semua itu dimulai ketika aku kembali menemukan pesan-pesan mencurigakan di ponsel Mas Raja. Selama ini, aku jarang memeriksa barang-barangnya, menghormati privasinya meskipun hubungan kami semakin renggang. Namun, hari itu entah mengapa rasa penasaran menguasai diriku. Saat ponsel Mas Raja berdering, aku melihat nama Nina muncul di layar. Nama itu asing bagiku. Aku pernah mendengar nama Nina disebut sekali atau dua kali oleh Mas Raja, tapi tidak pernah secara rinci. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Penasaran, aku mulai mencari tahu lebih jauh tentang Nina. Ternyata, Nina adalah sekretaris pribadi Mas Raja, seorang wanita muda yang bekerja di perusahaan keluarga. Secara resmi, Nina adalah bagian dari tim administrasi yang membantu Mas Raja mengelola bisnisnya. Tetapi aku mulai merasa ada yang salah dengan kedekatan mereka. Aku ingat betul, Mas Raja selalu memuji Nina di depan orang lain, mengatakan betapa cerdas dan berbakatnya Nina. Namun, aku mulai curiga bahwa pujian itu bukan sekadar bentuk apresiasi terhadap kinerjanya di kantor. Ada sesuatu yang lebih. Aku mulai menyelidiki lebih lanjut dan berhasil menemukan bukti-bukti yang mengarah pada hubungan gelap mereka. Salah satu malam, saat Mas Raja pergi keluar kota untuk urusan bisnis, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Aku menemukan beberapa foto yang tersembunyi di komputer jinjingnya. Foto-foto yang jelas menunjukkan Mas Raja sedang berada dalam keadaan mesra dengan Nina. Tangan mereka saling bertautan. Dan ada beberapa gambar yang menunjukkan mereka berdua berada di tempat-tempat yang sangat pribadi, restoran mewah, hotel, dan bahkan beberapa gambar yang memperlihatkan keduanya tertawa bersama di pantai, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Aku merasa hancur, tetapi pada saat yang sama, rasa marah mulai menyelimuti hatiku.
Apa yang selama ini aku anggap sebagai hubungan pernikahan, yang aku jalani dengan harapan dan pengorbanan, ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Mas Raja tidak hanya mengabaikanku, tetapi dia juga memiliki wanita lain yang lebih muda dan menarik di luar sana. Semua pengorbananku selama ini terasa sia-sia. Aku merasa seperti tertipu, seperti sebuah boneka yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya. Namun, aku tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah permainan. Bukti yang aku temukan adalah senjata yang kuat. Aku mulai berpikir tentang bagaimana aku bisa menggunakan bukti ini untuk menghancurkan segalanya. Tidak hanya hubungan mereka, tetapi juga reputasi Mas Raja yang selama ini begitu dibanggakan. Aku merasa ada semacam keadilan yang harus dipenuhi, dan aku takkan membiarkan Mas Raja terus menghinaku begitu saja. Keputusan untuk menyimpan bukti-bukti ini bukanlah keputusan yang mudah. Aku tahu, jika Mas Raja mengetahui bahwa aku mengetahui semuanya, dia pasti akan mencoba untuk menghancurkanku lebih cepat daripada yang bisa aku bayangkan. Namun, aku sudah tidak peduli. Aku sudah terlalu lama berada di bawah kendalinya, terlalu lama menahan sakit dan penghinaan. Sekarang, aku tidak akan mundur. Ini saatnya untuk menunjukkan bahwa aku juga punya kekuatan, bahwa aku tidak akan pernah menjadi korban selamanya. Aku menyimpan foto-foto dan pesan-pesan itu dengan sangat hati-hati. Aku membuat salinan cadangannya dan menyimpannya di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Mas Raja. Aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil harus dihitung dengan cermat, dan aku tidak bisa terburu-buru. Ini adalah permainan besar, dan aku harus memastikan bahwa aku memainkannya dengan sempurna. Namun, di balik semua kebencian dan kemarahan yang meluap, ada satu hal yang aku sadari. Ini bukan hanya tentang pembalasan terhadap Mas Raja. Ini lebih dari itu. Ini tentang menemukan kembali kekuatan diriku yang selama ini hilang, tentang membebaskan diriku dari bayang-bayang ketidakadilan yang telah mengekangku. Ini adalah perjalanan untuk mendapatkan kembali kontrol atas hidupku, untuk meraih kebebasan yang selama ini aku dambakan. Aku tahu, pertempuran ini baru saja dimulai, dan aku siap untuk bertempur sampai akhir. Mas Raja, yang selama ini menganggap dirinya tak tersentuh, tak pernah membayangkan aku akan melawan dengan cara seperti ini. Setelah berbulan-bulan menahan amarah dan kesedihan, akhirnya aku merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku bukan lagi wanita yang bisa dipermainkan sesuka hati. Aku bukan lagi perempuan yang hanya diam dan menerima perlakuan buruk, hanya karena takut kehilangan kedudukan atau harta yang didapatkan dengan cara tidak adil. Semua yang telah aku tahan, semua pengorbanan yang tidak pernah dihargai, kini saatnya untuk dibalas dengan cara yang membuat Mas Raja benar-benar merasakan apa yang telah dia lakukan padaku. Kemarahan Mas Raja sudah mencapai puncaknya hari itu. Dia baru saja pulang dari kantor, wajahnya merah padam karena urusan bisnis yang tak berjalan lancar. Selalu begitu. Setiap kali ada masalah, aku menjadi sasaran kemarahannya. Aku yang selalu ada, yang selalu siap menenangkan, mendengarkan keluhannya, dan mengurus segalanya di rumah, selalu menjadi orang yang pertama kali disalahkan. Dan hari itu, ketidakpuasan terhadapku semakin menjadi. Apa yang kamu lakukan hari ini, Dinda? Kenapa rumah berantakan? Kenapa anak-anak tidak terurus? Apa kamu kira aku bisa terus bekerja keras sementara kamu hanya duduk diam dan malas? Kata Mas Raja dengan nada yang penuh amarah. Aku hanya menatapnya dengan mata yang tidak bisa lagi disembunyikan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa cemas. Rasa marahku meledak, dan aku tak bisa lagi menahan diri. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berdiri dan menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku sudah cukup, Mas. Jawabku dengan suara yang lebih tegas dari yang pernah aku tunjukkan. Cukup dengan cara kamu memperlakukanku. Cukup dengan semua penghinaan dan kebohongan. Sekarang aku tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini.
Aku tahu apa yang kamu lakukan selama ini, dengan Nina, dan semua yang telah kamu sembunyikan dari aku. Tiba-tiba wajah Mas Raja berubah menjadi pucat. Raut wajahnya yang biasanya penuh percaya diri dan dominan kini tampak terkejut. Namun, dia berusaha menahan diri, tidak ingin menunjukkan rasa ketakutannya. Tapi aku tahu, dia mulai panik. Semua yang dia anggap aman kini berada di ujung tanduk. Aku merasakan kepuasan dalam hatiku. Aku tahu, inilah saat yang tepat untuk membuatnya menyadari bahwa aku bukan lagi istri yang bisa ia abaikan dan rendahkan. Aku melanjutkan, aku punya semua bukti, Mas. Pesan-pesan dari Nina, foto-foto kalian berdua, semuanya ada di tangan aku. Jangan coba-coba untuk mengancamku atau mengusir aku, karena jika itu yang kamu pilih, besok juga akan jadi berita besar. Aku akan pastikan semua orang tahu apa yang kamu lakukan. Ada keheningan yang mencekam di antara kami berdua. Mas Raja berdiri terdiam, mulutnya terbuka, seolah mencari kata-kata yang bisa membela dirinya, tapi tidak ada yang keluar. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar kehilangan kendali. Semua perlindungan yang dia rasakan sebelumnya kini hancur begitu saja. Dia tahu, kali ini dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini seperti yang biasa dia lakukan. Dengan kekayaan, dengan kekuasaan, atau dengan menekan orang-orang di sekitarnya. Tidak kali ini. Aku merasa, untuk pertama kalinya, aku menguasai permainan ini. Aku tidak lagi merasa terintimidasi atau terperangkap dalam kehidupan yang penuh kebohongan. Aku merasa kuat, seakan setiap langkahku semakin mendekatkan pada tujuan yang telah lama aku impikan, kebebasan. Aku tidak akan lagi membiarkan Mas Raja meremehkanku, tidak akan lagi menuruti perintah-perintahnya yang merendahkan. Dia harus membayar atas semua perbuatan yang telah dia lakukan. Dan kali ini aku akan memastikan bahwa dia merasakannya. Mas Raja akhirnya menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya yang sudah di ujung batas. Dinda, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Jika kamu mengungkapkan semua itu, kamu akan menghancurkan keluarga ini, katanya dengan nada yang semakin rendah, mencoba menggertak. Aku menatapnya dengan tajam. Keluarga ini sudah hancur. Mas, kamu yang hancurkan, bukan aku. Semua yang kamu bangun dengan kebohongan, dengan pengkhianatan, semua itu akan jatuh sekarang. Aku tidak lagi merasa takut. Selama ini aku selalu takut akan dampak dari setiap langkahku, tetapi hari itu, aku merasa bahwa langkahku adalah langkah yang benar. Aku tidak lagi hanya menjadi wanita yang mengikuti arus, yang menerima perlakuan buruk tanpa melawan. Hari ini, aku akhirnya berani berdiri tegak, mengungkapkan semua yang tersembunyi, dan memastikan bahwa keadilan yang tertunda akan segera datang. Mas Raja tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan situasi ini. Semua yang dia miliki, harta, status, dan kekuasaan, tidak akan bisa melindunginya dari kebenaran yang akan segera terungkap. Aku tidak hanya memperjuangkan diriku sendiri, tetapi juga semua yang telah dia lakukan untuk merusak hidupku. Semua itu akan terbongkar, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku siap. Besok, semuanya akan berbeda, Mas. Tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan. Aku berkata dengan penuh keyakinan. Dan jangan khawatir, aku akan memastikan bahwa semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Perusahaan Mas Raja, yang selama ini tampak kokoh dan tidak tergoyahkan, akhirnya mulai runtuh. Semua yang dibangunnya dengan keras, dengan segala tipu daya dan manipulasi, mulai menunjukkan retaknya. Satu persatu, masalah demi masalah datang bertubi-tubi, menghancurkan citra yang selama ini dia bangun dengan sangat hati-hati. Namun, aku tahu ini hanya permulaan. Karma itu tak pernah salah alamat. Setiap kebohongan yang ia tutup-tutupi, setiap ketidakadilan yang ia lakukan, kini harus dibayar lunas. Aku mengawasi dengan seksama bagaimana bisnis Mas Raja mulai goyah.
Semua orang yang selama ini takut padanya mulai berani mengambil langkah. Rekan-rekan bisnisnya yang dulu tampak begitu setia, satu persatu mulai menjauh. Mereka mungkin sudah cukup lama menutup mata terhadap skandal yang terus-menerus datang. Namun kini mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Bisnis besar yang dulu tampak tak terbendung kini seperti kapal yang sedang karam pelan-pelan. Setiap keputusan yang diambil Mas Raja semakin kacau, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan kerugian yang semakin besar. Hari itu, aku berdiri di ruang keluarga, melihat layar televisi yang menayangkan berita utama tentang skandal korupsi yang melibatkan beberapa perusahaan besar, termasuk perusahaan Mas Raja. Tidak ada lagi yang bisa dia sembunyikan. Semuanya terbuka di depan mata dunia. Apa yang selama ini ia coba sembunyikan dengan segala cara, kini menjadi bahan pembicaraan publik. Berita itu datang dengan begitu cepat, mengungkapkan bahwa banyak transaksi ilegal yang dilakukan Mas Raja untuk memperkaya dirinya sendiri, menggunakan nama perusahaan yang dia pimpin. Aku tahu, berita ini adalah pukulan telak bagi Mas Raja. Semua orang yang pernah menghormatinya kini melihatnya dengan cara yang berbeda. Kepercayaan yang dia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Sementara itu, masalah dalam keluarganya juga semakin memuncak. Anak-anaknya, yang selama ini tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di sekitar mereka, mulai merasakan dampak dari semua masalah ini. Aldi, yang selama ini dikenal sebagai anak yang pintar dan cerdas, tiba-tiba terlibat dalam skandal perundungan di sekolah. Reyhan, yang sudah lama merasa tersisih, semakin tertekan dan mulai bertindak lebih kasar terhadap orang-orang di sekitarnya. Lala, si bungsu, yang tadinya selalu ceria, kini berubah menjadi anak yang pendiam dan sering mengurung diri di kamar. Tidak ada lagi kebahagiaan di rumah itu. Mas Raja, yang dulu selalu dianggap sebagai sosok yang kuat dan bisa mengendalikan semuanya, kini tidak mampu lagi merawat keluarganya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura peduli. Aku tidak lagi merasa perlu menjaga keluarga ini, karena bagi aku, ini adalah buah dari tindakan Mas Raja yang selama ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Aku sudah tidak memiliki ikatan apa-apa lagi dengan mereka. Semua harapan tentang keluarga bahagia yang dulu aku impikan sudah hancur lebur. Mas Raja telah merusaknya dengan tangannya sendiri. Keluarga yang dulunya terlihat sempurna kini mulai terpecah-pecah. Dan itu semua adalah hasil dari keputusan-keputusan bodoh yang dia buat. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana dia mulai terjerat dalam urusannya sendiri. Mas Raja yang dulu tampak tak tergoyahkan kini berada di ujung jurang kehancuran. Dari korupsi yang terungkap, dia mulai dipanggil oleh pihak berwajib untuk memberikan keterangan. Meskipun dia berusaha menutupi semua jejaknya, kenyataan tidak bisa disembunyikan. Satu persatu, bukti-bukti mulai muncul ke permukaan, dan tak ada lagi jalan keluar bagi Mas Raja. Di balik kebohongan yang selama ini dia pelihara, kini tak ada yang tersisa. Aku merasa seperti seorang saksi yang hanya bisa menyaksikan runtuhnya kerajaan yang dibangunnya dengan cara kotor. Selama ini, aku hanya menjadi korban dalam permainan ini, tapi kini aku melihat bahwa dia, yang dulu meremehkan semua orang, kini terperangkap dalam perbuatannya sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada lagi jalan mundur. Karma datang dengan cara yang sangat kejam, dan aku hanya bisa tersenyum puas melihatnya. Namun, meskipun aku merasa puas dengan apa yang terjadi, ada satu hal yang aku tahu dengan pasti. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Aku tidak hanya ingin melihat Mas Raja jatuh, tetapi aku ingin dunia melihat betapa rendahnya dia sebenarnya. Aku ingin mereka tahu bahwa di balik tampaknya dia yang kaya dan berkuasa, ada seorang pria yang menjalani hidup dengan kebohongan dan penipuan. Ini adalah cara untuk mengakhiri semua penderitaan yang telah dia sebabkan padaku, pada anak-anaknya, dan pada semua orang yang pernah ia hianati. Mas Raja yang dulu bangga dengan pencapaiannya kini harus menghadapi kenyataan yang pahit.
Kekayaannya yang melimpah tidak lagi bisa membeli kebahagiaan. Ia ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu ada di sekitarnya. Semua yang dia anggap sebagai kekuatan kini berubah menjadi kelemahan. Semua yang dulu dia banggakan, kini menjadi aib yang tak bisa ditutupi. Aku melihat itu dengan hati yang kosong, tanpa rasa kasihan, tanpa rasa peduli. Karena aku tahu, ini adalah akhir dari semua yang telah dia buat. Ini adalah runtuhnya kerajaan Mas Raja, dan dia tidak akan pernah bisa membangunnya lagi. Aku berdiri di depan pintu pengadilan, menatap gedung besar yang kini terasa seperti monumen kemenangan. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan dan penindasan, akhirnya aku bisa berdiri sendiri. Hari ini adalah titik balik, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk semua yang telah aku perjuangkan. Perceraian ini, yang dulu kupikirkan sebagai akhir dari segalanya, ternyata malah menjadi permulaan dari kebebasan yang telah lama aku impikan. Setelah semua yang telah aku lewati, rasa lega itu datang seperti hujan setelah musim kemarau panjang. Aku tak hanya bebas dari Mas Raja, tetapi juga bebas dari rasa takut dan ketidakpastian yang telah lama menghantui hidupku. Mas Raja, dengan segala kekuatan dan uang yang dia miliki, tak mampu lagi menghalangi jalanku. Perceraian yang aku tuntut, dengan santunan besar yang kuberikan sebagai bukti bahwa aku tidak ingin mengambil lebih dari yang pantas bagiku, akhirnya dikabulkan. Semua yang dia banggakan, semua yang dia kira akan melindunginya, tak lagi berarti. Harta yang selama ini menjadi ukuran kesuksesan ternyata tidak bisa membelanya dari kenyataan. Perusahaannya runtuh, dan kini, bahkan uang yang dia miliki tidak mampu membeli kedamaian atau mengembalikan waktu yang telah hilang. Kebebasan yang kuraih bukan hanya tentang melepaskan ikatan dengan Mas Raja. Itu adalah kemenangan atas diriku sendiri. Aku ingat betul bagaimana dulu aku hanya bisa menangis setiap kali dia merendahkanku. Setiap kali dia membuatku merasa kecil dan tak berdaya. Kini, aku berdiri dengan tegak, dengan kepala yang teguh menatap masa depan. Tanpa dia, tanpa semua kepalsuan yang dia bawa dalam hidupku, aku merasa lebih kuat. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan diri kepada siapapun, terutama kepada Mas Raja yang selama ini menganggapku tidak lebih dari sekadar alat untuk memenuhi kebutuhannya. Aku bukan lagi perempuan yang takut untuk berbicara, untuk melawan, untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi hakku. Aku sekarang adalah wanita yang tahu apa yang dia inginkan, dan yang siap berjuang untuk mendapatkannya. Hari-hari setelah perceraian itu terasa lebih ringan. Tidak ada lagi hari-hari penuh ketegangan, tidak ada lagi perasaan cemas tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tanpa Mas Raja, aku bisa kembali menjadi diriku sendiri, seorang wanita yang dulu hilang di dalam bayang-bayang kehidupan yang penuh dengan manipulasi dan kebohongan. Aku mulai membangun hidupku kembali, satu langkah kecil demi satu langkah besar. Usaha kecil yang aku mulai dari rumah kini mulai menunjukkan hasil. Setiap keputusan yang aku buat terasa lebih berarti, dan setiap pencapaian yang kuraih terasa lebih manis. Aku tahu, meskipun perjalananku tidak mudah, aku telah mengambil langkah yang tepat. Aku tidak hanya mengubah hidupku, tetapi aku juga menemukan diriku sendiri.